akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran jualan dan produksi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ade Lestari, yang kedua ada Denshen Oria, dan yang ketiga ada Nafa Ivanti. Yang pertama ada anggaran jualan, pengertian dan manfaat. Anggaran jualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Anggaran jualan sering disebut dengan anggaran kunci karena bermanfaat sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Anggaran jualan juga memiliki manfaat utama, yaitu sebagai dasar penyusunan anggaran lainnya dan sebagai ujung tombak dalam memperoleh laba. Jualan terdiri atas jualan kotor, hasil dari penjualan sebelum pengembalian barang atau retur, diskon, dan komisi-komisi penjualan. Yang kedua, ada jualan bersih, yaitu diperoleh setelah dikurang dengan potongan dan retur jualan. Contoh anggaran jualan yang mendapat potongan jualan. Seperti jualan kotor 11.000, potongan jualan 750, retur jualan 250. Ditambah sama dengan 1.000, kemudian 11.000 dikurangi dengan 1.000, hasilnya 10.000. Dan itu jualan bersih. Retur jualan atau sales return. Dikembalikannya sejumlah barang yang dijual oleh pembeli kepada penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan. Potongan jualan atau sales discount. Potongan harga jual yang diberikan penjual kepada pembeli. Faktor yang mempengaruhi anggaran jualan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anggaran jualan antara lain 1. Faktor pemasaran, 2. Faktor keuangan, 3. Faktor ekonomis, 4. Faktor teknis, 6. Faktor perkembangan penduduk, 7. Faktor kondisi negara, dan 8. Faktor lainnya. Penyusunan anggaran jualan. Tahap-tahap penyusunan anggaran jualan sebagai berikut. Yang pertama, mempertimbangkan faktor yang memengaruhi anggaran jualan. Kedua, menetapkan harga jual untuk produk yang akan dijual. 3. Memperhitungkan anggaran jualan. Dan 4. Menyusun anggaran jualan. Contoh soal. Data kecap asli yang mempunyai data jualan kecap selama 5 tahun. Pada tahun 2008 menghasilkan 130 botol kecap selama 1 tahun. 2009 143 botol. 2010 150 botol. 2011 165 botol. 2012 170 botol. Dengan jumlah botol selama 5 tahun 760 botol. Next. Daerah penjualan meliputi Palembang dan Prabu Muli dengan perbandingan 2:1. Di Palembang, kecap sedang diberi harga 500. Di Prabu Muli 600. Kecap manis di Palembang 600. Di Prabu Muli 750. Kecap asin di Palembang 500. Di Prabu Muli 600. Distribusi penjualan tiap jenis produk ditaksir untuk kecap sedang sebanyak 50%. Kecap manis 30%, dan kecap asin 20%. Dari data tersebut, dibuatlah ramalan penjualan untuk tahun 2012. Ramalannya sebagai berikut. Untuk mencari ramalan penjualan tahun 2012,
kita menggunakan persamaan tren garis lurus. Rumusnya sama dengan Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari Y, kita harus mencari A dan B terlebih dahulu. Rumus A sama dengan sigma Y per N sama dengan B dikali sigma X per N. Untuk rumus B, N dikali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N dikurangi sigma X di kuadrat. Sama dengan 5 dikali 1620 min 10 dikali 760 per 105 dikali 30 min 10 kuadrat. Hasilnya 10. Yang A 760 per 5 sama dengan 10 dikali 10 per 5 sama dengan 132. Hasilnya dimasukkan ke dalam rumus Y tadi. Sama dengan Y sama dengan 132 dikali 10. X. X-nya didapat dari variabel bebas. 132 ditambah dikali 10 ditambah 10 dikali 5 sama dengan 182. Jadi ramalan penjualan tahun 2012 hasilnya 182 botol. Next. Rincian perhitungannya. Ramalan penjualan kecap tahun 2012 sebanyak 182 botol untuk daerah Palembang dan Prabumuli dengan perbandingan 2:1. Saya skip dulu ya Mbak ya. Coba back lagi ke yang tadi Mbak, yang slide sebelumnya. Nah, oke. Baik, semuanya tolong diperhatikan. Ini saya akan memberikan tambahan-tambahan ya. Jadi ini saya lihat chatnya dulu, sudah banyak yang bertanya ini. Teorinya banyak sekali ya. Tolong diganti ya yang teori karena kita sudah masuk ke dalam perhitungan anggaran-anggaran. Jadi jangan sampai teorinya melebihi 2, maksimal 2 saja ya. Silahkan siapa yang mau ganti. Ini teorinya sudah ada Mbak Novi, ada Mbak Teresia, Mbak Dila. Ini banyak sekali ini Mbak Era, Mbak Teresia lagi. Nah, silahkan teorinya maksimal 2, yang lainnya harus angka. Ya, harus. Silahkan diganti. Nah, untuk yang lainnya, yang punya bukunya ya, tolong dilihat halaman. Sebentar, saya buka buku saya dulu. Oke, semuanya tolong dibuka di halaman 171. Nah, sudah ya. Halaman 171. Oke. Nah, itu kan di situ ada tabel 63 itu ya yang disebutkan di slide ini. Di situ ada perusahaan namanya apa ini? Perusahaan kecap asli ya. Kecap asli, kemudian jualannya tahun 2011 sampai tahun 2015 datanya sudah ada di halaman 170, kemudian dimasukkan ke tabel 6 strip 3 di halaman 171. Nah, bagi yang tidak punya buku bisa melihat slide ini ya. Makanya saya kemarin ketika konsultasi saya minta untuk latihan soalnya dimasukkan. Nah, tujuannya itu. Bagi yang sudah punya buku, lebih baik bisa langsung belajar dari buku. Tetapi bagi yang tidak punya, silahkan memperhatikan saja setiap yang presentasi, karena itu sudah melalui diskusi dengan saya sehingga PPT-nya itu sesuai dengan apa yang saya harapkan. Intinya di situ.
Nah, kita kembali ke tabel 63. Tabel 63 itu ya ini yang ada di slide ini. Ada N-nya ada 5, karena ya tahunnya ada 5 tahun itu ya. 2011 sampai 2015. Penjualannya Y itu 130 tahun 2008 sampai tahun 2012 170. Itu kan didapat dari tabel 6 strip 2 di halaman 170. Cuma tidak ditampilkan di sini. Ya, ada enggak Mbak tadi? Coba back 1. Ada enggak tabel 62? Oh, enggak ada kan ya? Coba back lagi. Nah, ini loh. Nah, Yang kalau ini. bisa nanti coba back lagi, Mbak. Back lagi. Nah, ini tabel 62. Jadi ini soalnya jangan diganti-ganti, Mbak. Stop. Nah, ini tabel soalnya di halaman 170 ya. Nanti lain kali tolong kelompok yang selanjutnya ya, ketika ada di sini tabel, misal tabel berapa, strip berapa, itu tolong ditulis di atasnya ini ya. Jadi biar nanti teman-temannya, oh ternyata ini adalah tabel sekian. Nah, jadi dikasih itunya. Tapi untuk yang ini enggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah soalnya. Nah, ini soalnya. Kemudian kembali lagi ke tabel 63 tadi, Mbak. Ini sudah mulai pengerjaannya. Ayo, next. Next lagi. Nah, stop. Nah, ini tabel 63. Ini adalah back. Jangan diganti-ganti, Mbak. Yang mana ya, Pak? Yang tadi, Mbak, tabel 63 tadi itu loh. Back 1. Yang ini. Nah, stop. Stop di sini. Stop. Nah. Oke. Saya akan mencoret-coret sebentar ya, karena ini penting. Nah. Jadi tahun ini didapat dari soal. Sudah ya. Kemudian penjualan ini juga didapat dari soal. Oke, sudah ya. Nah. Kemudian yang belum ada di soal itu adalah X, X kuadrat, dan XY. Nah, ini adalah bagian terpenting dalam ini. Anggaran penjualan ini. Itu X-nya 0, 1, 2, 3, 4 itu kan pasti kalian bertanya-tanya. Itu dari mana? Mungkin sudah ada yang mau bertanya demikian, tapi saya jelaskan aja karena nanti tim yang presentasi sepertinya kesulitan nanti menjawabnya. Nah, oke, pasti sulitan kan ya, loh itu kok tiba-tiba ada X. Nah, kalau X kuadrat kan tinggal menguadratkan aja yang ada di X-nya ini. XY-nya ya tinggal ngalikan X-nya itu sama Y-nya 130, 143, dan seterusnya. Tinggal seperti itulah. Kemudian menghitung X-nya seperti apa? Oke, ya dari sini paham ya semuanya ya. Oke, Iya, Pak. sekarang kalian yang punya buku loh ya, kalian yang punya buku untuk yang PPT-nya tetap stop di sini dulu karena ini bagian yang paling penting. Sekarang yang punya buku tolong dilihat di halaman 100. Kita belajar dulu tren, analisis tren di halaman 100 ya. Tolong dibuka halaman 100. Sudah? Oke, sudah ya, halaman 100. Nah, kemudian di halaman 100 itu ada metode kuadrat terkecil. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang ramalan jualan ini untuk yang di bab 6 ini dia menggunakan metode kuadrat terkecil. Dia sehingga harus melihat rumus yang ada di halaman 100. Sebenarnya di halaman 171 itu juga ada sedikit menurut saya kekurangan ya. Kekurangannya itu adalah ini. Tolong dilihat buku sama layar ya. Ini saya coret-coret di layar dulu. Ini tiba-tiba ada B 5 kali sekian, ini kan kurang pas ini.
tidak ada rumus, tidak ada apa, tiba-tiba langsung ada B sama dengan 5 kali sekian dikurangi sekian kali sekian. Itu kan kurang pas. Harusnya ada rumusnya. Nah, rumusnya itu ada di halaman 100. Nah, makanya nanti saya minta Mbak siapa ini tadi? Mbak kelompok 2 pokoknya ya, Mbak Vina dan kawan-kawan ini tadi, tolong ditambahi rumus yang ada di halaman 100. Jadi ketika nanti PPT ini di-share di grup Telegram, itu sudah lengkap dengan rumusnya. Ditambah aja nanti. Jadi tujuan saya apa? Biar yang tidak punya buku tetap bisa mengikuti mata kuliah ini. Nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa. Jadi tolong nanti rumus yang di halaman 100, saya bacakan aja ya. B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung sigma X kuadrat. Nah, itu tolong untuk ditulis, Mbak. Kemudian baru bawahnya nanti B sama dengan 5 kali 1000. Nah, tinggal menginputkan angkanya. Tapi rumusnya harus ada dulu. Kurang pas kalau tiba-tiba langsung seperti di buku itu ya B sama dengan bla bla bla. Nah, itu. Itu koreksi saya terhadap buku ini. Yang itu yang B-nya, yang A-nya juga gitu. A-nya itu kan sigma Y di halaman 100 ya. Saya bacakan sigma Y sama dengan A sama dengan sigma Y dibagi N dikurangi B kali sigma X dibagi N. Nah, itu harus kalian hafalkan juga. Nanti ketika UTS saya minta untuk membuat anggaran penjualan, ya berarti kalian harus memakai rumus ini. Nah, itu loh ya. Makanya saya bilang kemarin anggaran itu mirip seperti matematika sebenarnya. Karena nanti hitung-hitungannya, rumus-rumusnya itu sebenarnya sangat mirip seperti matematika. Oke ya, rumusnya itu tolong nanti untuk ditulis. Oke. Nah, kemudian yang kita kembali ke yang ke X. Nah, yang ke X ini. Yang ini. Nah, yang X ini kenapa kok 0, 1, 2, 3, 4? Nah, kenapa? Ada yang tahu enggak itu? Coba lihat halaman 101. Ayo, yang punya bukunya harus kontribusi ini untuk teman-temannya yang lain. Silahkan. Kenapa kok X-nya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu? Kenapa? Silahkan. Ada yang tahu? Karena syarat sigma X sama dengan 0. Nah, Mbak siapa nih tadi, Mbak? Saya enggak. Novi Puspitasari, Pak. Mbak Novi dapat centang hari ini ya, Mbak siapa tadi? Sekretarisnya Mbak Zalfa ya, kalau nggak salah. Tolong Mbak Novi diberikan 1 centang untuk hari ini. Ya, baik, Pak. Ya, Jadi di analisis tren ya dengan metode kuadrat terkecil ya yang dipakai untuk anggaran jualan ini sebenarnya ada metode-metode lain. Ada metode trend moment. Sebentar ya. Ya baik, saya lanjutkan dulu ya. Oke, jadi di metode kuadrat terkecil ini yang dipakai untuk anggaran jualan ini sebenarnya ada metode trend moment juga
Nah, tapi kita waktunya nggak mungkin ya kita menyelesaikan semuanya di sini, dan juga ada metode-metode yang lain. Jadi kita fokus saja seperti yang dipakai di buku ini halaman 171 ya, yaitu pakai yang kuadrat terkecil saja metodenya. Untuk metode trend momennya di skip aja itu. Tapi nanti di TA kakak tingkat kalian kemarin ada yang menggunakan trend moment, itu sebenarnya hasilnya sama saja sebenarnya. Oke, jadi kita fokus ke yang metode kuadrat terkecil. Nah, saya kembali ke ini. X-nya ini, jadi kalian harus tahu bahwa di dalam kuadrat terkecil itu ada syarat sigma X ada yang sama dengan 0, ada yang sigma X tidak sama dengan 0. Nah ini. Ya, jadi di dalam metode kuadrat terkecil itu ada dua syarat. Sigma X sama dengan 0 dan sigma X tidak sama dengan 0. Nah, kalau di dalam contoh di halaman 171 yang ada di slide ini kan sigma X-nya sama dengan berapa? 10. 10 berarti dia pakai syarat yang mana? Yang tidak sama dengan 0, yang bawah ini. Nah, yang ini. Yang tidak sama dengan 0. Nah, sehingga untuk menghitung X-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau yang sigma X sama dengan 0, itu silahkan kalian lihat di halaman 101 yang tabel 43 ya. Tapi ini tidak perlu dimasukkan ke dalam slide. Yang punya bukunya dan mungkin ada temannya yang tidak punya buku tapi ingin belajar, tolong nanti halaman 100 dan halaman 101 itu difoto saja pakai cam scanner, kemudian diupload via JPEG aja ya. Jadi diupload di Google, di grup Telegram saja, biar nanti teman-temannya juga bisa belajar. Nah, di halaman 101 yang tabel 4 strip 3 itu, di situ adalah contoh yang syaratnya sigma X itu sama dengan 0. Di situ X-nya itu dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Jadi caranya itu adalah bagaimana agar sigma X sama dengan 0, ya berarti ambil titik tengahnya. Titik tengahnya itu kan di 2013 kalau di tabel 4 strip 3 loh ya. Nah, atau kalau di dalam ini, slide ini, berarti titik tengahnya itu di 2010. 2010 itu dikasih 0, bukan 2. Karena syaratnya sudah ganti saat tadi, kan sama dengan 0 yang sekarang. Kemudian ke atasnya, itu min 1, min 2. Ke bawahnya, plus 1, plus 2. Sehingga tadi totalnya min 3 ditambah 3 sama dengan 0. Nah itu. Gitu ya. Jadi nanti ketika saya misal latihan soal ataupun nanti ada UTS yang syaratnya saya minta sigma X sama dengan 0, harus tahu. Kemudian yang coba lihat halaman 102. Halaman 102. Nah, itu adalah contoh yang sigma X sama dengan 0, tetapi datanya atau N-nya itu cuma 4 alias genap. Bedanya dengan yang halaman 101 yang 4 strip 3 tadi, di sini X-nya itu loncat 1. Jadi kalau tadi kan ada nolnya di tengah-tengah. Kalau ini dia langsung 1 dan minus 1, kemudian langsung loncat, minus 2-nya tidak ada, langsung minus 3, bawahnya lagi plus 3. Nah, ya seperti itu. Oke, tolong itu untuk diingat-ingat. Jadi kalau ya memang yang paling simpel itu adalah yang sigma X tidak sama dengan 0, jadi tinggal 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang paling simpel itu. Tetapi
ya saya nanti ketika buat soal kan bisa juga yang sigma X sama dengan 0, yang datanya genap maupun yang datanya ganjil itu sudah ada di 101 dan 102. Di foto, dijadikan JPEG, kemudian dikirim di grup Telegram. Oke, kemudian itu ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan bertanya ke tim yang presentasi aja ya. Nah, terus saya satu lagi, ini yang penting juga. Ini saya hapus dulu untuk yang coretan saya, biar tidak terlalu mengganggu. Oke. Sekarang yang ini, yang saya lingkari ini, di situ ada 5. Kan YA plus BX 132 dapat dari A-nya tadi perhitungannya, kemudian kali 10, B-nya 10 dari perhitungannya kali X. X-nya ini 5 nih, taunya dari mana tim yang presentasi? Silakan tim yang presentasi, taunya dari mana? Itu tadi saya kan baca di buku itu kan X itu kan variabel bebas ya Pak ya. Terus saya pakainya itu 5, soalnya itu apa tahunnya ini ada 5 gitu. Nah, oke gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Yang lainnya ada yang mau berpendapat enggak? Yang lainnya, ayo. Yang lainnya? Oke, ya sudah. Biar cepat saya ini aja ya. Saya jelaskan aja. Ini kan yang dipakai di dalam buku ini tadi sigmanya syaratnya itu kan saya tulis lagi ya. Sigma X tidak sama dengan 0. Sigma X di tahun kelima, tahun 2012 ini kan terakhir berapa? 4 kan? Betul? Nah, 4 kan di situ. Nah, berarti di sini yang ditanyakan adalah tahun ramalan jualan tahun 2013. Loh, ini sih bentar. Mbak, ini tahunnya kok 2008, 2009, 2010, tahun 2012 ya, Mbak? Di buku halaman 171 tahunnya itu kan 2011 sama tahun 2015. Betul enggak? Oh iya Pak, mohon maaf ada kekeliruan. Nah, ayo. Jadi tolong nanti direvisi ya. Jadi tahunnya diganti, sesuaikan dengan buku sama rumusnya. Rumusnya yang di halaman 100 tadi ditulis. Tulis lagi di atasnya. Tulis lagi ya. Iya Pak. Oke. Baik, jadi saya pakai yang di buku ya, halaman 171 itu kan tahun terakhir 2015 itu kan X-nya berapa? 4. Kemudian yang ditanyakan berapa ramalan jualan di tahun 2016. Berarti 2016 itu kan 1 tahun setelah tahun 2015 kan ya? Berarti apa? X-nya ya 5, tinggal ngurutkan ke bawah ini. Paham ya? Nah, jadi iya, ini saya coret ya, tahunnya saya coret karena ini masih salah. Tahun kelima di buku halaman 171 itu kan 2015. Nah, kemudian X-nya itu adalah 4. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah ini bukan tahun 2012 tapi tahun 2016 kalau di buku loh ya.
Nah, berapa ramalan tahun 2016? Nah, berarti 2016 itu adalah 1 tahun setelah 2015. Sehingga 4 ditambah 1 sama dengan N-nya sama dengan 5 loh ya, bukan. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Nah, pertanyaan saya ini cepet-cepetan. Berarti kalau nanti ramalannya tahun 2021, berapa X-nya? Silahkan cepet-cepetan. 10, Pak. Hah? 10? 19, Pak. 13. 9. Loh, 13? 9. Banyak sekali. 10. Oke. Pak. 10, Pak. Nah, 10, Pak. betul, 10. Kita hitung ya satu-satu ya. Tahun 2015 kan 4 ya. 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti 6 tahun setelah tahun 2015. 6 tambah 4 berapa? 10. N-nya, maaf kok N, apa? X-nya nanti 10. Ketika yang saya tanyakan ya, ketika UTS ataupun UAS nanti, berapa ramalan jualan tahun 2021? Berarti nanti X-nya itu adalah 10. Melanjutkan. Nah, sederhananya syarat sigma X tidak sama dengan 0 itu seperti itu. Tinggal melanjutkan. Nah, itu ya lah, nanti ya tergantung saya nanti buat soalnya, yang soalnya apa? N-nya nanti genap, datanya genap apa ganjil. Pakai syarat apa, sigma X sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Yang penting kalian rumusnya ini dihafalkan aja. Rumusnya tadi juga ada 2 sebenarnya di halaman 100 dan 101, tapi itu saya sudah pernah nyoba menghitung, itu sebenarnya sama saja. Tergantung kalian nanti menghafalkannya lebih mudah yang mana, halaman 100 apa 101. Oke, gitu ya. Nah, nanti oke, saya hapusi dulu. Ini sudah selesai saya menjelaskannya. Oke, dari sini sudah jelas ya. Sudah jelas, saya sudah menjelaskan panjang kali lebar. Nah, coba next 1, Mbak. Next 1. Nah, ini mulai dari sini, maaf. Ini mulai dari sini, mulai dari ini kok ada 2/3 dan seterusnya, terus ini ada persentase-persentase. Nah, ini saya tidak bantu jelaskan karena saya ingin kalian atau tim yang presentasi juga mencoba mempelajari isi dari buku ini. Silahkan ini dijadikan bahan pertanyaan saja, enggak apa-apa. Pertanyaan teman-temannya tadi. Itu kok ada 50, 30, 20 itu dapatnya dari mana? Nah, itu kok ada 2/3, 1/3 itu dapatnya dari mana? Dan seterusnya silahkan ditanyakan saja. Ini sebenarnya apa namanya, matematika ini kok, matematika sederhana sebenarnya. Nah, coba next lagi Mbak. Saya hapus dulu. Jadi tidak semuanya saya bantu jelaskan ya. Saya jelaskan yang penting-penting saja. Nah, misal ini ya. Silahkan ditanyakan sama tim yang presentasi. Loh itu kok 23,68 itu dapatnya dari mana? Loh ini kok 24,34 dapatnya dari mana? Botol-botolnya kok ada 14,96, ada 15,96, ini dapatnya dari mana? Rupiahnya juga, nah itulah maksud saya. Silahkan bertanya seperti itu. Ini tidak saya jelaskan karena menurut saya ini bisa kok, ini dinalar dari buku itu bisa, dicari dari buku bisa. Oke, silahkan. Itu ya untuk ini. Silahkan diteruskan presentasinya. Nanti untuk ramalan yang produk nanti saya bantu lagi. Silahkan dilanjutkan. Tadi terakhir dari mana? Silahkan dilanjutkan saja. Silahkan, tadi dari mana Mbak? Terakhir. Backpin.
Jumlahnya 61 botol. Next. Next. Iya, sebentar masih loading. Rincian perhitungan di Palembang pada triwulan pertama. Kecap sedang menghasilkan kecap sedang 23,68% dikali 61 sama dengan 14 botol dikali 500. Total harga 7.000. Kecap manis 23,68% dikali 36 sama dengan 9 botol dikali 600 dengan total harga 5.400. Kecap asin 23,68% dikali 24 sama dengan 6 botol dikali 500, total harga 3.000. Jumlah botol seluruhnya 29 botol dengan total harga 15.400. Back. Ke berapa spin? Pin. Ini sudah diganti. Belum selesai. Oh, belum selesai. Bentar. Pada triwulan kedua, kecap sedang 24,34% dikali 61 sama dengan 15 botol dikali 500. Total harga 7.500. Kecap manis 24,34% dikali 36 sama dengan 9 botol dikali 600. Total harga 5.400. Kecap asin 24,34% dikali 24 sama dengan 6 botol dikali 500. Total harga 3.000. Jumlah botol 30, total harga 15.900. Pada triwulan ketiga, kecap sedang sama dengan 25,66% dikali 61 sama dengan 16 botol dikali 500, total harganya 8.000. Kecap manis total harganya 5.400, kecap asin total harga 3.000. Jumlah seluruh produk 31 botol dengan total harga 15.400. Pada triwulan keempat, kecap sedang total harga 8.000, kecap manis total harganya 5.400, kecap asin total harganya 3.000. Jumlah produk 31 botol, total harganya 15.900. Total botol selama 1 tahun sama dengan 121 botol. Next. Di Prabu Muli, pada triwulan pertama, kecap sedang total harganya 4.200, kecap manis 3.000, kecap asin 1.800. Jumlah produk 14 botol, total harga 9.000. Pada triwulan kedua, kecap sedang 4.800, kecap manis 3.000, kecap asin 1.800. Jumlah produk 15 botol, total harganya 9.600. Next. Triwulan ketiga, kecap sedang 4.800, kecap manis 3.750, kecap asin 1.800. Jumlah produk 16 botol, total harga 10.350. Pada triwulan keempat, kecap sedang 4.800, kecap manis 3.750, kecap asin 1.800. Jumlah produk 16 botol, total harga 10.350. Total produk di Prabu Muli selama 1 tahun sama dengan 61 botol. Next.
anggaran penjualan. Di Palembang dalam setahun menghasilkan mendapatkan uang sebanyak 30.500 untuk kecap sedang. Untuk kecap manis 21.600. Untuk kecap asin 12.000. Totalnya 64.100. Di Prabu Muli untuk kecap sedang 18.600, kecap manis 13.500, kecap asin 7.200. Harga 39.300. Untuk total di Kota Palembang dan Prabu Muli dalam 1 tahun sama dengan 103.400. Next. Anggaran produksi. Pengertian dan tujuan. Anggaran produksi atau produk budget adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Produk jadi yaitu produk yang siap untuk dijual. Produk dalam proses yaitu produk yang masih dalam penyelesaian. Anggaran produk disusun berdasarkan anggaran jualan dan anggaran sediaan produk. Tujuannya adalah yang pertama, menunjang kegiatan bagian penjualan sehingga produk dapat tersedia untuk dengan yang direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang optimum. Dan yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi menjadi minimum. Next. Next. Iya, sebentar masih loading. Faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Perencanaan dan penjadwalan produksi adalah tugas pabrik menyangkut penentuan jumlah produk yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya produksi yang harus diproduksi oleh perusahaan selama periode waktu tertentu adalah yang pertama, jumlah produk yang telah direncanakan untuk dijual sebagaimana yang tercantum dalam anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Ketiga, tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas mampu kuantitasnya. Yang keempat, stabilitas bahan baku. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki. Langkah utama penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, tahap perencanaan. Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Dan menentukan jumlah satuan fisik dari produk yang harus diproduksi. 2. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, menentukan kapan produk diproduksi. Kedua, menentukan di mana produk akan diproduksi. Ketiga, menentukan urut-urutan proses produksi. Keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan baku, tenaga kerja, servis dan peralatan. Keenam, menyusun standar biaya produksi. Dan yang ketujuh, membuat perbaikan-perbaikan bila mana diperlukan. Penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, penyusunan anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus acuan sebagai berikut. Rencana penjualan dari anggaran penjualan, persediaan akhir, kebutuhan selama 1 tahun, persediaan awal,
jumlah yang harus diproduksi. Penyusunan anggaran produksi secara garis besar baik. Next. Contoh penyusunan anggaran produksi. Diharapkan bahwa 120 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama periode direncanakan 200 unit, sedangkan persediaan akhir diperkirakan 80 unit. Sehingga jumlah yang harus diperoleh adalah penjualan 200 unit, persediaan akhir 80 unit, kebutuhan 280 unit, persediaan awal 120 unit, jumlah yang diproduksi 160 unit. Cara dalam penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produk. Dengan cara ini, maka tingkat sediaan dibiarkan berfluktuasi dengan syarat sediaan awal dan sediaan akhir sesuai rencana semula dan tingkat produk harus konstan atau stabil. Yang kedua, mengutamakan stabilitas sediaan. Dengan cara ini, seharusnya rencana sediaan stabil, artinya sediaan asal sama dengan kesediaan akhir dan tingkat produksi dibiarkan berfluktuasi. Yang ketiga, gabungan antara stabilitas produksi dan sediaan, serta pada cara gabungan ini memungkinkan adanya tingkat kesediaan berubah tentang jika tingkat kesediaan stabil, maka terdapat kemungkinan tingkat produk berubah. Keempat, disesuaikan dengan keperluan manajemen. Dalam hal ini, manajemen dapat menentukan tingkat kesediaan setiap periode. Manajemen menentukan tingkat sediaan karena ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Contoh soal. Perusahaan Sari Rasa merencanakan untuk mengatur tingkat produksinya agar mempermudah usaha pengadaan barang mentah, tenaga kerja, serta usaha penekanan biaya. Data yang tersedia adalah sebagai berikut. Rencana penjualan tahun 2009. Bulan Januari yaitu 30.000 unit, Februari 32.000 unit, Maret 34 unit. Kemudian kuartal 2 yaitu bulan April, Mei, Juni adalah sebanyak 100.000 unit. Kuartal 3 yaitu bulan Juli, Agustus, September jumlahnya adalah 80.000 unit. Kemudian kuartal 4 yaitu bulan Oktober, November, Desember jumlahnya 90.000 unit. Persediaan barang jadi pada Januari 2009 adalah 40.000 unit. Tingkat perputaran barang ditentukan sebesar 10 kali. Next. Persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga adalah perbedaan antara tingkat produksi tertinggi dengan tingkat produksi terendah tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Kemudian lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 20.000 unit. Kemudian Anda diminta untuk satu, menyusun anggaran produksi untuk tahun 2009. Yang kedua, menentukan berapa jumlah produksi normal, produksi maksimum, dan produksi minimum, baik secara bulanan maupun kuartalan.
penyelesaian. Sebelumnya kita menggunakan rumus tingkat perputaran, yaitu dengan rumus penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata dapat dicari dengan penjualan dibagi tingkat perputaran. Penjualan sebesar 366.000. Hasilnya itu dari jumlah rencana penjualan dari 4 kuartal tadi, yaitu kuartal pertama sejumlah 96.000, kuartal kedua 100.000, kuartal ketiga 80.000, kuartal keempat 90.000. Kemudian dijumlahkan, hasilnya adalah 366.000 dibagi dengan tingkat perputaran. Hasilnya adalah 36.600 unit. Kemudian menghitung persediaan akhir tahun, yaitu dengan mengalihkan antara persediaan rata-rata dikali 2, kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Persediaan rata-rata sudah diketahui, yaitu 36.600, kemudian dikali 2, hasilnya 73.200, kemudian dikurangi 40.000, adalah 33.200 unit. Perintahnya kita akan menghitung anggaran produksi tahun 2009, yaitu dengan menjumlahkan antara penjualan 1 tahun, yaitu 366.000 unit, ditambah dengan persediaan akhir tahun, yaitu 33.200. Hasilnya adalah 399.200 unit sebagai kebutuhan 1 tahun. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal sebanyak 40.000 unit. Sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah 359.200 unit. Yang kedua adalah menghitung jumlah produksi. Yang pertama, produksi normal. Bulanan sama dengan 359.200 dari jumlah anggaran produksi tahun yang telah dihitung tadi. Kemudian dibagi 12 karena kita akan menghitung bulanan. Hasilnya adalah 29.933. Kita bulatkan menjadi 30.000 unit. Kemudian menghitung kuartalan. Dalam 1 tahun kita memakai 3 kuartal. Sehingga 3 kali 30.000 sama dengan 90.000 unit. Kemudian menghitung produksi maksimum yang bulanan 110%. 110% ini didapat dari persyaratan perbedaan tingkat produksi tertinggi dan terendah yang tidak boleh melebihi 10% dari tingkat produksi normal. Misalkan jika produksi normalnya adalah 100%, maka kita untuk produksi maksimum kita tidak boleh melebihi dari 110%. Sehingga 110% ini dikalikan dengan 30.000 sama dengan 33.000 unit. Kemudian untuk yang kuartalan 110% dikali 90.000, hasilnya 99.000 unit. Kemudian menghitung produksi minimum. Untuk yang bulanan 90%. 90% ini juga didapatkan dari persyaratan perbedaan tingkat produksi tertinggi dan terendah yang tidak boleh melebihi 10%. Karena produksi minimum berarti kita tidak boleh melebihi 10% dari produksi normal. Sehingga kita menggunakan 90%. Sama dengan 90% dikalikan 30.000 sama dengan 27.000 unit. Kemudian untuk yang kuartalan 90% dikali 90.000 sama dengan 81.000 unit. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit ya. Coba back ke yang stabilitas produk, Mbak. Ini tadi saya sekalian nunggu kalian selesai, baru saya bahas ya. Silahkan.
Oke, mana tadi stabilitas produk? Di slideshow ya, Mbak? Oke. Oke. Ini kan ada 4 cara ya. Sebentar, stop di sini dulu. Ini kan ada 4 cara. Stabilitas produk, stabilitas sediaan, stabilitas antara gabungan antara produk dan sediaan, sama disesuaikan dengan keperluan manajemen. Nah, yang nanti akan saya bahas itu adalah yang stabilitas produk dulu ya. Silahkan yang contoh soalnya yang mana, Mbak? Silahkan Mbak di next ke contoh soalnya. Oke, nah ini. Oke, terus kemudian yang tabelnya itu Mbak. Next. Oke, next lagi. Sebentar. Ya ini yang di atasnya tabel itu ya. Next lagi Mbak. Next lagi. Sudah, Pak, yang itu sudah terakhir soalnya. Coba Mbak di minimize dulu. Kayaknya ada yang kurang ini kayaknya. Saya kemarin kelewatan ketika ininya. Coba. Ya Pak, sebentar. Di minimize dulu. Oke Mbak, coba ke atas Mbak, yang slide berapa itu? 24 apa 23 ini coba. Nah, terus atas lagi. Oke, terus lagi Mbak, ini berapa? 21 ya, 20 coba. Atasnya ini apa Mbak? Coba. Atasnya 20. Oh, ini anggaran produksi ya. Berarti ada yang kurang berarti Mbak ini. Ada yang kurang. Ya sudah, sekarang gini aja. Sambil tadi kan masih ada revisi ya yang di atas tadi. Ini sekaligus yang ini aja Mbak. Saya minta tolong di halaman berapa ini? Saya buka buku dulu 185 Mbak. 185 bagi yang punya buku tolong dibuka di halaman 185 anggaran produk dengan mengutamakan stabilitas produk. Sudah dilihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, di situ kan ada tabel 7 strip 1 ya, Mbak ya. Nah,
Di situ ada format anggaran produk oleh perusahaan kecap asli pada tahun 2016. Nah, soalnya itu kan ada di atasnya itu ya. Ini untuk stabilitas produk dengan satu macam produk. Nah, soalnya itu tadi sepertinya ada kok di sini tadi. Cuma tabelnya aja yang tidak ada di slide ini. Itu sudah ada yang diketahui itu kan ada jualan tahun 2000 berapa ini? Tahun 2016 triwulan 1 43, triwulan 2 45, triwulan 3 47 dan triwulan 4 47 botol. Nah, itu kan sudah ada ya jualannya ada, data jualannya ada, total setahunnya ya tinggal dijumlah ada. Kemudian sediaan produk jadi awal ada, produk jadi akhir ada. Nah, sudah ya. Oke. Terus kemudian ada perhitungan itu ya. Jualan setahunnya 182 ditambah sediaan akhir 15. Hasilnya adalah produk siap dijual. Kemudian sediaan produk jadi awalnya adalah dikurangi 13 botol sehingga produk jadi periode ini itu adalah 184 botol. Nah, itu ada. Nah, terus kemudian coba dilihat tabel 7 strip 1 ya, Mbak ya. Semuanya. Nah, itu ada tabel anggaran produk dari perusahaan kecap asli. Di situ kan sudah ada angka-angkanya ya itu ya, Mbak ya. Nah, kira-kira karena nanti latihan soalnya itu kalian akan membuat tabel anggaran produk juga. Nah, kira-kira langkah pertama yang diisikan di dalam tabel 7.1 ini kalau angka-angkanya ini dikosongkan semua itu yang pertama apa, Mbak? Sesuai dengan yang sudah data-data yang sudah diketahui tadi. Kira-kira apa dulu yang diisi? Produksinya atau jualannya. Oke, betul. Yang pertama bisa jualannya dulu. Tadi kan sudah diketahui di soal semester 1, triwulan 1 43. Sudah tinggal input. 43, 45, 47, 47. Total 182. Oke, itu yang pertama boleh. Yang kedua yang mana, Mbak? Yang kedua, langkah kedua yang diisi yang mana? Sediaan produk jadi. Sediaan produk yang mana? Akhir apa awal? Yang awal, Pak. Oke, yang awal tadi ada enggak? Nah, itu loh, yang atas itu ya, awalnya 13. Oke, 13 di input, boleh. Kemudian selanjutnya apa lagi? Sediaan produk jadi yang 15 botol. Yang 15. Oh, yang setahun ya berarti ya? Iya. Oke, boleh enggak apa-apa, 15. Oke. Yang setahun ataupun yang triwulan keempat, boleh, enggak apa-apa, 15. Terus setelah itu apa lagi? Kan masih banyak yang kosong ini nanti. Ayo apa lagi? Setelah itu adalah produk jadinya, Mbak. Yang bawah itu loh. Yang produk jadi yang sebesar 46. Tahu 46 dapatnya dari mana? Itu dari jadi setahun dibagi sama triwulannya ada 4. Nah, betul sekali. Jadi, karena sekali lagi syarat di sini itu kan dia apa tadi? Mengutamakan stabilitas produk toh. Jadi ketika stabilitas produk ini diutamakan, berarti apa? Produk jadinya itu harus dibagi rata. Nah, dibagi rata selama 4 triwulan. Nah, nanti kalau soalnya saya ganti menjadi catur wulan, berarti catur itu kan 4 ya. Nah, 4 bulanan berarti nanti dibagi berapa? Kalau catur itu berarti nanti 3. Ada 3 catur wulan. Catur wulan 1, catur wulan 2, catur wulan 3. Jadi
soal-soal saya nanti saya kembangkan di situnya, Mbak. Kalau contohnya di sini per triwulan, saya ganti menjadi caturwulan. Jadi nanti pembaginya itu adalah 3, bukan 4. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau saya nanti soalnya tetap mengutamakan stabilitas produk. Nah, ini berarti berapa? 184 dibagi 4 triwulan ya. Hasilnya adalah 46, itu ditulis semuanya di produk jadi. Triwulan 1, 2, 3, 4. Oke, betul. Langkah selanjutnya apa lagi yang diisi, Mbak? Mas, apa lagi kira-kira? Ayo, apa lagi? Saya tidak bisa nyoret-nyoret ya di di slide karena kan slide-nya tidak ada tabel 7 strip satunya. Jadi ini saya jelaskan via Zoom saja ya langsung. Coba yang punya buku diperhatikan yang triwulan 1 saja. Triwulan 1 diperhatikan. Tadi jualannya sudah ada ya 43. Kemudian produk jadinya 46. Kemudian sediaan akhirnya masih kosong ya, kita tidak tahu 16 itu dari mana kan kita tidak tahu. Kemudian produk siap dijualnya masih kosong, 59-nya itu belum ada. Nah sekarang yang ada itu adalah sediaan awal saja kan tadi ada di soal sebesar 13. Jadi yang ada itu adalah jualan 43, sediaan awal 13, produk jadinya 46. Nah, cara melengkapi tabelnya saya punya cara itu adalah dihitung dari bawah. Jadi 46 kan sudah diketahui tadi. 13 sudah diketahui. 46 ditambah 13 hasilnya berapa? 59. Ditaruh di produk siap dijual. Kemudian 16-nya kan kita belum tahu dapat dari mana. Nah, tapi 43-nya sudah ketahuan. Ya tinggal 59 dikurangi 43 saja. Hasilnya berapa? 16. Jadi triwulan 1 sudah dapat angkanya semua. 43 sudah, 16 sudah, 59 sudah, 13 sudah, 46 sudah. Sekarang kita lanjut ke triwulan 2. Nah, di sini ada tanda panah ya. Sediaan akhir di triwulan 1 akan menjadi sediaan awal di triwulan 2. Itu sudah rumus ya, ada di depan ini di bab-bab awal ada rumus seperti itu. Jadi ini tidak perlu ditanyakan ya. Jadi tolong diingat-ingat saja. Nah, sediaan akhir triwulan 1 menjadi sediaan awal di triwulan berikutnya dan begitu juga triwulan-triwulan berikutnya. Jadi di triwulan 2 yang sudah ada itu berapa? 45, 16 karena dapat dari triwulan 1 tadi sama 46. Caranya sama dari bawah lagi. Dan begitu seterusnya sampai triwulan ke-4. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang coba dilihat di halaman berapa ini? 186. Bagaimana bila produk jadinya itu ganjil. Kalau tadi kan 184 dibagi 4 itu kan genap ya, hasilnya 46 semua. Lah kalau produk jadinya itu ganjil 183, itu bagaimana cara untuk membagi produk jadinya? Nah, itu silahkan nanti dijadikan bahan diskusi saja. Nah, silahkan nanti. Yang penting tadi saya sudah memberikan contoh yang di tabel berapa tadi? 71 ya, maaf. Ya 71 ya tadi ya. Nah, itu. Silahkan nanti dipertanyakan tabel 7 strip 2 untuk yang produknya itu ganjil 183 dibagi 4 itu kan
ada yang tidak bisa secara penuh gitu. Bagaimana perlakuannya? Silahkan dijadikan bahan diskusi. Nanti tolong ini dimasukkan di PPT juga ya, bagi yang tidak punya buku bisa untuk mempelajari dari PPT-nya. Nah, kemudian silahkan sekarang kita untuk yang bermacam produk ini stabilitas sediaannya saya skip ya, karena waktunya sekali lagi tidak cukup. Jadi kita lanjut ke stabilitas sediaan di halaman berapa ini? 189. Oke, nah silahkan nanti dimasukkan juga ya tabel 75 halaman 189. Sudah ya? Nah itu dia yang kita bahas yang satu macam produk saja, tabel 7-5. Karena ini adalah stabilitas sediaan, itu berarti sediaan awal dan akhir itu sama. Yang direncanakan itu sama, yaitu berapa di sini tulisannya 10. Ini malah lebih mudah ini nanti. Jadi sediaan akhirnya itu dibuat 10 semua. Sediaan awal 10 semua. Ya tinggal ditambah sama dikurangi. Jualan, triwulan 1 ya, jualannya 43. Ditambah sediaan akhirnya 10. Hasilnya adalah produk siap dijualnya 53. Dikurangi sediaan awal 10. Hasilnya adalah produk jadinya 43. Jadi jualan sama produk jadi itu pasti sama. Karena sediaan awal dan akhirnya dia di stabilitasnya distabilkan. Nah, jadi jualan sama produk jadinya pasti sama, pasti itu. Nah, ini tidak terlalu saya bahas karena mudah ya. Nah, itu. Kemudian nah ini ada juga yang sediaan awal dan akhirnya itu beda. Nah, ini memakai rumus yang saya ini tadi. Nah, ngitungnya dari bawah. Ini sebenarnya sama saja ini, sama. Silahkan nanti di tabel 76 ya. 76 itu juga dimasukkan di PPT. Nanti silahkan dijadikan bahan diskusi juga. Kemudian yang bermacam produk untuk stabilitas sediaan saya skip ya, karena ini terlalu rumit, jadi tidak saya bahas. Jadi yang tidak saya bahas itu pasti tidak saya keluarkan ketika UTS maupun UAS. Kemudian untuk gabungan antara stabilitas produk dan sediaan ini tidak saya bahas saja, sama disesuaikan dengan keperluan manajemen juga saya skip aja, nggak apa-apa. Yang penting adalah yang tadi dengan stabilitas produk, mengutamakan stabilitas produk dan mengutamakan stabilitas sediaan. Yang satu macam produk saja. Nah, itu yang penting di situ. Oke, silakan nanti setelah menjawab pertanyaan dari teman-temannya, silakan direvisi ya untuk PPT-nya. Kemudian nanti baru di-share di grup Telegram biar teman-temannya juga bisa belajar. Baik, karena sudah selesai, silahkan diakhiri saja pertemuan di Zoom ini. Nanti kita lanjut ke grup Telegram. Silahkan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silahkan diakhiri aja. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan live sendiri-sendiri aja ya.